Nah, ya. Lanjut. Berikutnya adalah setelah makanan dari mulut, maka dia akan ditelan. Nah, ini bagian-bagian dari kerongkongan. Ini yang paling kerongkongan, ini yang panjang. Ya, jadi ini kerongkongan di paling belakang. Bagian-bagiannya terdiri dari makanan, ini akan ditelan masuk. Kemudian faring, bagian ujung daripada mulut di sini. Kemudian tongu di sini. Kemudian epiglotis, ini yang perpanjangan daripada tenggorokan atau trakea adalah saluran untuk udara, dan kerongkongan adalah saluran untuk makanan di sini. Nah, berikutnya, makanan ketika masuk ke kerongkongan maka seperti melewati begini, diremas dan ditarik ke bawah. Makanan masuk kerongkongan. Otot kerongkongan meremas, berkontraksi, dan relaksasi, meremas dan menarik ke bawah. Ya, ini disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, kita demokan bagaimana makanan dari mulut sampai ke lambung. Pertama kita mengunyah makanan, ya. Teman-teman, saya minta untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel saya lebih berkembang lagi dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. Pencernaan mekanik terjadi dan kimiawi terjadi mulut. Gigi dan lidah mekanik, kemudian air liur adalah kimiawinya. Nah, kemudian makanan akan ditelan, bergerak menuju ke kerongkongan. Ini makanannya, kita sebut dengan bolus. Nah, ini epiglotis, tertekan, kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, berjalan ke kerongkongan seperti ini. Ini namanya gerakan makanan masuk kerongkongan. Gerakannya disebut apa tadi? Gerakan peristaltik. Ya, ini kan tuh meremas dan menarik ke bawah sehingga tidak bisa keluar lagi ke atas. Gerakan peristalsis. Berikutnya makanan tiba di dalam lambung. Nah, makanan sampai di lambung. Nah, perhatikan bentuk lambung. Nanti kalian harus tahu yang mana lambung, mana kerongkongan. Dihasilkan getah lambung. Begitu makanan masuk ke lambung, langsung menghasilkan getah lambung. Apa saja? Pepsin, renin, dan HCl. Pepsin, renin, HCl disingkat dengan perih. Pepsin, renin, HCl. Renin mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Pepsin, renin, HCl, perih. Nah, itu ya supaya lebih mudah. Berikutnya HCl, asam klorida, asam lambung. Nih, membunuh bakteri fungsinya. Tuh, HCl yang dihasilkan oleh lambung fungsinya membunuh bakteri. Asam lambung. Kemudian pepsin, enzim pepsin untuk mencerna protein menjadi pepton, yaitu protein yang lebih sederhana. Berikutnya makanan diremas-remas, diaduk-aduk oleh otot-otot lambung sehingga menjadi lebih lembut lagi makanannya. Ini dinamakan menjadi lebih halus. Ini dinamakan dengan cim, ya, dinamakan cim atau kimus boleh. Nah, setelah itu kim didorong ke usus halus. Nah, barulah masuk ke usus halus. Nah, seperti itu proses pencernaannya. Nah, berikutnya sekarang makanan sudah berada di usus halus. Yang ini berarti ya bagian-bagiannya. Kita urai dulu bagian-bagiannya. Yang pertama, bagian usus halus namanya adalah duodenum atau usus 12 jari. Berikutnya adalah jejunum. Bagian kedua jejunum. Yang ketiga adalah ileum. Jadi bagian-bagian usus halus yang pertama duodenum, dua jejunum, tiga ileum.
Bagian yang lain, yang di atas nih, karena kalian juga harus tahu bagian-bagian ada dalam tubuh, yang ada di dasar hati di bawahnya, apa nih namanya? Kantung empedu yang berwarna hijau. Kemudian pankreas, nih, ketutupan sama lambung nih, yang agak apa nih? Agak kuning ya, pankreas. Nah, ini organ aksesori. Berikutnya hati. Yang ini, yang coklat semua yang besar nih ya. Nah, ini hati. Ini harus tahu nih, bisa menunjukkan nanti. Oke, sekarang kantung empedu, usus halus. Nah, pankreas fungsinya adalah menghasilkan getah pankreas, yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Kita singkat dengan ATL, ATEL ya. Tadi di lambung enzimnya apa namanya tadi? Ada 3 yang dihasilkan getah lambungnya, yaitu perih, P-nya pepsin, R-nya renin, H-nya HCl. Di pankreas menghasilkan ATL atau amilase, tripsin, lipase. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa, tripsin mengubah protein menjadi pepton, kemudian lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase mengubah amilum menjadi maltosa, tripsin mengubah protein menjadi polipeptida, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kita singkat menjadi adalah amilum, tripsin, lipase supaya lebih mudah. Kantung empedu menghasilkan getah empedu, yaitu fungsinya mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Kalau kita mencuci piring, banyak minyaknya di piring, kalau pakai air saja tidak bisa larut, lengket di tangan. Tapi kalau pakai sabun, nah maka lemaknya atau minyaknya akan larut dalam air. Nah, sabun dengan minyak tadi adalah proses emulsi. Jadi getah empedu kira-kira sama seperti sabun, yaitu mengemulsikan lemak agar larut dalam air. Karena tadi bahwa tubuh manusia itu 90% adalah air, banyak airnya sehingga harus larut, gitu ya. Berikutnya hati yang di atas. Fungsinya sebagai detoksifikasi dan organ penyimpanan. Detoksifikasi adalah menetralkan racun yang masuk bersama makanan. Makanan itu ada yang bersifat racun, maka harus didetoksifikasi oleh hati. Berikutnya usus halus yang juga menghasilkan enzim-enzim. Selain tadi pankreas yang menghasilkan enzim dialirkan ke usus halusnya sendiri juga menghasilkan enzim. 1 maltase mengubah maltose menjadi glukosa. 2 laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. 3 sukrose mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 4 tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Maltase, laktase, sukrose, tripsin. Yang maltase, laktase, sukrose semuanya berhubungan dengan glukosa hasil akhirnya, dan tripsin berhubungan dengan protein. Jadi itu yang dihasilkan oleh usus halus. Satu lagi enterokinase mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin, sama bagian daripada pencernaan protein. Berikutnya masih dalam usus halus. Glukosa, vitamin, dan semua yang larut dalam air, asam amino termasuk dan mineral, kalau sudah dicerna semuanya, maka diambil oleh darah. Bisa diserap oleh darah, kemudian dibawa ke hati, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, seluruh sel tubuh. Glukosa, vitamin yang larut dalam air kan vitamin B dan vitamin C. Kemudian asam amino adalah bentuk sederhana daripada protein dan mineral. Ini bisa diserap oleh darah, kemudian dibawa ke hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa, gula darah,
digunakan untuk energi dan diubah menjadi glikogen, disimpan di hati dan otot. Nah, tadi penjelasannya pada bagian awal tentang karbohidrat. Berikutnya, asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak adalah A, D, E, dan K. Yang membawa, yang menyerap adalah pembuluh getah bening. Nah, berbeda ya. Jadi ada dua nih yang menyerap, yaitu darah dan pembuluh getah bening. Kalau darah yang diserap apa? Glukosa, vitamin larut dalam air, asam amino, dan mineral. Sementara asam lemak dan gliserol dan vitamin A, D, E, K diserap oleh pembuluh getah bening, dibawa ke hati, dibawa ke jaringan lemak. Nah, ada dua yang berbeda sistem penyerapannya. Nah, disinilah yang dijelaskan. Ini susunan struktur daripada usus halus atau duodenum, ileum ya, penyerapan. Bagian usus halus. Nah, bentuknya seperti ini, berlipat-lipat. Nah, lipatan-lipatan ini kita namakan dengan villi. Kalau boleh kita bayangkan, gambarkan seperti handuk yang baru nih. Berlipat-lipat begini. Ini berlipat-lipat, satu tonjolan begini kita namakan dengan jonjot usus atau villi. Kemudian yang kecil-kecilnya ini disebut dengan mikrovilli, yaitu berupa sel epitel usus. Yang merah dan biru adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang merah, arteri, pembuluh balik yang biru. Nah, tadi yang diangkut oleh pembuluh darah, arteri, adalah yang larut dalam air, yaitu glukosa, vitamin, mineral, asam amino. Sedangkan lemak, nah yang ngangkut adalah ini, yang berwarna agak putih, yang putih nih. Nih, yang putih. Ini adalah pembuluh getah bening. Jadi ada dua hal yang mengangkut sari makanan ya, yaitu pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Lanjut, berikutnya setelah diserap, maka ada bagian yang tidak terserap. Sisa-sisa zat makanan itu dialirkan ke usus besar. Nama lainnya adalah kolon, panjangnya kurang lebih 1 meter. Bagian-bagian kolon, yang pertama kolon naik, berarti ini naik ke sini. Yang nomor 2, kolon mendatar. Yang nomor 3, kolon menurun. Nomor 4, rektum. Nomor 5, anus. Nomor 6, usus buntu. Nggak ada saluran lagi ke belakangnya ini. Kemudian ada seperti umbai cacing ini. Namanya umbai cacing atau appendix nomor 7. Nah, ini bagian-bagian usus besar. Apa fungsinya usus besar? Yaitu mengatur kadar air pada sisa zat makanan. Jadi kadar airnya diatur, kalau kebanyakan diserap oleh usus besar, kalau kekurangan diberikan air supaya lebih cair. Kemudian selain itu di usus besar juga dihasilkan bakteri Escherichia coli namanya, yaitu bakteri yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Bakteri Escherichia coli juga mampu membentuk vitamin K dan B12. Jadi bakteri ini berguna bagi manusia atau bakteri yang bermanfaat ya. Namanya bakteri Escherichia coli. Jika di dalam usus besar ini tidak ada bakteri ini, maka makanan itu akan bertumpuk lama di sini. Bisa jadi 1 minggu, bisa jadi lebih, maka akan bertumpuk-tumpuk dan perut kita jadi sakit, banyakkan makanan. Nah, karena ada bakteri ini, maka ini membusukkan dalam 1 hari sudah bisa dikeluarkan lagi, dan seterusnya, sehingga akan kosong lagi, diisi lagi kalau kita makan, dan seterusnya. Berikutnya organ-organ aksesoris atau organ pencernaan tambahan. Yang pertama hati, yang berwarna coklat. Yang di bawahnya kantung empedu. Yang berikutnya nih yang sering kita bicarakan, ini yang agak kuning namanya pankreas. Kalau hati fungsinya detoksifikasi, organ penyimpanan, menjaga keseimbangan kadar gula darah. Hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kalau kantung empedu tadi sudah dikeluarkan dalam rangka untuk
dikeluarkan usus halus berperan dalam mengemulsi lemak seperti sabun emulsi itu ya. Kalau pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Nah, ini enzim-enzim sudah tadi dijelaskan, hormon insulin juga tadi sudah dijelaskan. Fungsinya adalah untuk menyimpan gula darah menjadi glikogen, disimpan di otot dan hati. Berikutnya gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. 1. Obesitas. Nah, kalau kalian mendengar ada orang yang seperti ini, melihat orang seperti ini, namanya obesitas. Yaitu suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Risikonya bisa terkena penyakit lain, penyakit jantung, diabetes, osteoartritis. Nah, yang ini sudah dijelaskan di awal tentang karbohidrat. Kalau kelebihan, maka akan diubah menjadi disimpan menjadi lemak, disimpan di dalam, akan bertumpuk seperti ini. Jadi harus seimbang antara yang masuk dengan kegiatan yang ada. Jadi jangan sampai berlebih lebih banyak daripada kegiatannya. Penyebabnya adalah konsumsi makanan yang berlebih, kurangnya aktivitas tubuh, bisa juga karena faktor keturunan. Upaya mencegah dan menanganinya adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Latihan makan secukupnya. Yang kedua, karies gigi. Bentuknya seperti ini, merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Penyebabnya adalah pada umumnya penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Upaya mencegahnya adalah dengan menjaga kebersihan gigi. Minimal menyikat gigi 2 kali sehari, menggunakan benang gigi, obat kumur, larutan garam, air hangat, mengurangi makanan yang manis dan bersoda. Yang ketiga, sakit mah atau gastritis. Tuh, pada bagian mah ada luka, karena mah itu kan tadi digambarkan dia meremas-remas makanan. Bisa jadi kalau makanannya tidak ada, maka dinding usus lambung dengan dinding lambung saling bersentuhan sehingga terjadi luka, rusak, merupakan penyakit yang disebabkan oleh iritasi pada lapisan lambung. Bisa juga akibat dari iritasi maka masuk infeksi bakteri Helicobacter pylori. Peningkatan asam lambung, stres, dan makan tidak teratur, mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Pencegahannya makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan, dan menghindari makanan pedas, kopi, juga hindari stres. Yang keempat, hepatitis. Nah, seperti ini. Hepatitis, sirosis, dan kanker hati merupakan penyakit peradangan pada hati. Hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang flu, sakit otot, persendian, demam, diare, sakit kepala. Penderita hepatitis akut mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata. Jaundice ya. Membesarnya hati, membesarnya limpa, memicu fibrosis, kerusakan pada hati. Sirosis, gagal hati kronis. Penyebabnya adalah virus hepatitis B, bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol. Yang kelima, diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi protozoa seperti Entomobacter. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kamu makan. Apabila terkena diare, penanganannya adalah dengan minum oralit, larutan gula dan garam untuk mengganti cairan yang banyak keluar pada saat diare. Dan jangan lupa pergi ke dokter bila mana sakit berlanjut. Yang keenam, konstipasi. Apa konstipasi itu? Penyebabnya adalah penyerapan air yang ini konstipasi merupakan gejala feses yang mengeras sehingga susah dikeluarkan. Gejalanya susah BAB. Maka penanggulangannya adalah cara mengatasi dengan makan makanan yang berserat dan minum banyak air. Hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, makanan olahan. Yang berikutnya, gangguan pada sistem pencernaan lain, kekurangan vitamin.
Ya, avitaminosis, kurang vitamin A, penglihatannya kabur karena berhubungan dengan mata. Kekurangan vitamin B, penyakit beri-beri. Kekurangan vitamin C adalah sariawan. Kekurangan vitamin D, riket atau cacat tulang pada anak-anak. Kurang vitamin E, degenerasi sistem saraf. Kekurangan vitamin K, kelainan penggumpalan darah. Berikutnya kekurangan mineral, kekurangan kalsium, keterlambatan pertumbuhan karena berhubungan dengan tulang. Demikian juga dengan fosfor. Kekurangan magnesium, gangguan pada sistem saraf. Kekurangan natrium, kram otot. Kekurangan besi, anemia. Kekurangan yodium menyebabkan penyakit gondok. Kekurangan seng menyebabkan kegagalan pertumbuhan. Nah, demikian saja untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah belajar, selalu semangat dan tidak lupa menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.